Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nah satu saat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah abang kakak masih seperti biasa ketemu lagi dengan Miss Lina dalam mata pelajaran tematik. Tepatnya tema 4 keluargaku, subtema 3 keluarga besarku, pembelajaran 3. Oke abang kakak, sebelum kita mulai pelajaran berikutnya ya, kita berdoa terlebih dahulu agar segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk berdoa sama-sama. Adab berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Abang Kakak. Hari ini kita masih bertemu lagi dalam video pembelajaran ya. Sebelum kita lanjutkan, Miss Ina akan mengulang kembali pembelajaran kita hari Kamis. Ada yang masih ingat kita belajar apa hari Kamis sayang? Ada yang masih ingat nak? Coba angkat tangan nih, siapa yang masih ingat kita belajar apa hari Kamis? Iya pintar, kita masih belajar tentang keluarga besar. Jadi abang kakak memperkenalkan keluarga besarnya melalui video ya. Sekarang kita lanjutkan ya abang kakak. Tapi sebelum itu kita akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan membaca teks mengenai keluarga besar, siswa dapat menceritakan kegiatan bersama keluarga besarnya serta mampu menunjukkan penggunaan kosakata ungkapan perkenalan keluarga besar dalam suatu kalimat dengan tepat dan percaya diri. Yang kedua, dengan memilih kata yang tepat, siswa dapat menggunakan kosakata perkenalan dengan baik serta memperkenalkan anggota keluarga besar secara tertulis dari gambar atau foto, anggota keluarga besar secara tertulis dari gambar atau foto anggota keluarga yang ditempel pada buku siswa dengan benar. Yang ketiga, dengan memperhatikan contoh, siswa dapat mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku seperti menggunakan jengkal tangan dengan baik. Yang keempat, dengan memperhatikan contoh, siswa dapat mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari dengan baik. Yang kelima, dengan mengamati teks, siswa dapat melakukan pendataan kepada kedudukan keluarga besarnya dengan baik. Yang keenam, dengan mengamati teks, siswa dapat menceritakan pengalaman mendata anggota keluarga di rumah berdasarkan kedudukannya. Oke abang kakak, itu tadi dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi yang pertama. Oke abang kakak, materi pertama kita adalah, coba perhatikan, situ ada foto atau kegiatan keluarga besar Udin. Kita baca dulu ya nak ya. Berkumpul bersama keluarga besar. Udin rajin mengunjungi kakek dan nenek. Udin senang berkumpul dengan keluarga besar. Kakek dan nenek sudah tua, tapi kakek dan nenek sehat. Udin sangat menyayangi kakek dan nenek. Udin bersyukur kepada Tuhan. Udin memiliki keluarga besar yang saling menyayangi ya Bang Kakak. Jadi di sini kita keluarga Udin ya seperti yang kita baca teksnya saling menyayangi, baik yang lebih tua kepada yang lebih muda ataupun yang lebih muda kepada yang lebih tua, sebagaimana hadis riwayat Tirmizi yang artinya bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua ya Bang Kakak. Jadi di dalam hadis ini kita dianjurkan untuk saling menyayangi, baik dia yang lebih tua ke yang muda dan menghormati dari yang lebih muda ke yang lebih tua. Oke Bang Kakak, kita lanjutkan. Coba perhatikan, di situ ada Udin ya. Udin sedang memperkenalkan anggota keluarganya dengan teman-temannya. Pernahkah kamu berkumpul dengan keluarga besarmu? Kapankah itu? Apa saja yang kamu lakukan saat berkumpul bersama keluarga besarmu? Ceritakan kepada teman sekelasmu. Oke, Abang Kakak. Di sini Udin menceritakan tentang keluarga besarnya yang sering berkumpul dan kapan serta apa yang mereka lakukan ketika mereka berkumpul ya. Biasanya orang abangan dan kakak kalau berkumpul dengan keluarga besar itu pada saat kapan sayang? Iya, ada pada saat hari besar ya, hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, kemudian ada acara keluarga dan lain sebagainya ya. Nah, kalau biasanya pada saat berkumpul itu abang dan kakak ngapain biasanya? Iya, ada yang bermain dengan sepupunya, terus ada yang
berbagi cerita dengan kakek, nenek, paman yang sudah lama tidak bertemu ya. Seperti itu ya Bang Kakak. Oke, kita lanjutkan ya. Udin sedang memperkenalkan ayahnya di depan kelas. Nah, di sini Udin sedang memperkenalkan ayahnya. Selamat pagi, namaku Udin, ayahku bernama Rahman. Ya, jadi di sini Udin memperkenalkan ayahnya di depan teman-temannya. Oke, kita lanjutkan Abang Kakak. Pilihlah kalimat perkenalan yang tepat di bawah ini dengan memberi tanda centang pada kotak. Nah, Abang Kakak, di sini kita akan memilih ya kalimat mana yang benar yang kita gunakan dalam perkenalan ya. Di situ ada 5 kalimat. Coba perhatikan ya, Abang Kakak. Kita baca dulu ya, anak Miss Lina. Dari mulai kalimat yang pertama. Halo, siapa namamu? Nah, itu kalimatnya perkenalan atau tidak sayang? Perkenalan atau tidak? Halo, siapa namamu? Iya, ya tidak, itu kalimat bertanya. Berarti kita kasih tanda silang. Kemudian yang kedua, perkenalkan, ini kakakku bernama Mutiara. Nah, kalau yang kalimat keduanya itu perkenalan atau tidak? Perkenalkan, ini kakakku bernama Mutiara. Nah, itu kalimat perkenalan atau tidak sayang? Iya, kalimat perkenalan kita kasih ke tanda centang. Yang ketiga, siapa nama ibumu? Nah, itu kalimat perkenalan atau tidak? Iya, subhanallah tidak. Ya, dia kalimat tanya ya. Kenapa kalimat tanya? Di akhir katanya atau di akhir kalimatnya ada tanda tanya. Kemudian ada kata tanya yang terdapat dalam kalimat itu siapa. Oke, berarti kita silang. Kemudian yang keempat, halo teman, ini adalah sepupuku bernama Adit. Nah, yang kalimat keempat ini kalimat perkenalan atau tidak? Ayo kita ulang lagi bacanya. Halo teman, ini adalah sepupuku bernama Adit. Nah, dia kalimat perkenalan atau tidak sayang? Iya, kalimat perkenalan ya, kita kasih tanda centang. Kemudian yang terakhir, bolehkah aku tahu siapa namamu? Nah, ini coba perhatikan lagi sayang. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Oke, kalimat perkenalan atau tidak sayang yang nomor 5? Iya, ya tidak kalimat perkenalan. Kenapa? Karena ada kata tanya, kemudian ada tanda tanyanya. Jadi dia kita silang. Oke Abang Kakak, itu tadi dia kalimat perkenalan. Kita lanjutkan. Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya ada sebuah tali karet. Udin ingin tahu berapa panjangnya. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Anggota tubuh kita bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Oke Abang Kakak, coba perhatikan ya. Di situ Udin ingin mengetahui berapa panjang tali karetnya menggunakan ukuran tidak baku yaitu jengkal tangan ya. Jadi ada beberapa bagian tubuh kita yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang benda. Salah satunya adalah jengkal tangan. Coba angkat tangannya nak. Iya, coba buat jengkalnya. Jengkalnya itu dari jempol ya, ujung jempol sampai ujung kelingkingnya itu satu jengkal. Oke, Abang Kakak. Nah, perhatikan lagi. Selain jengkal tangan, bagian tubuh mana yang bisa digunakan untuk mengukur panjang benda? Nah, selain jengkal tangan, ada beberapa bagian tubuh kita yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang benda. Salah satunya adalah langkah kaki ya. Langkah kaki kita itu bisa kita ukur menggunakan atau ukuran tidak baku untuk mengukur panjang suatu benda. Yang kemudian yang nomor 2, telapak tangan. Nah, kalau tadi kan jengkal, sekarang telapak tangan nak. Ya, telapak tangan juga kita bisa gunakan untuk mengukur panjang benda ya. Telapak tangan tuh jari-jari tangan kita rapatin ya. Kalau tadi jengkal kita buka dia tangan kita. Nah, yang berikutnya hasta ya, hasta juga ini bisa kita gunakan untuk mengukur panjang benda. Hasta itu dari mulai siku ya, siku sampai ujung jari tengah, yaitu dia hasta ya. Oke, mana sikunya sayang? Coba tunjukkan. Dari mulai siku ya sampai ujung jari tengah itu dia hasta. Yang keempat,
keempat itu ada satu lagi depa. Ya, depa ini juga bisa kita gunakan untuk mengukur suatu atau panjang benda. Ya, depa ini adalah tangan kanan dan tangan kiri direntangkan ya, dari ujung tangan kanan ya Bang Kakak ya, dari tangan kanan sampai tangan kiri itu kita rentangkan, itulah namanya depa. Oke. Nah, dan lainnya. Jadi ada beberapa bagian tubuh yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang benda yang kita sebut dengan ukuran tidak baku ya. Biasanya kalau ukuran baku itu kita bisa menggunakan meteran ya Abang Kakak, atau penggaris dan lain-lainnya ya. Oke, Abang Kakak, di sini ada penugasan ya. Ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu. Gunakan jengkal tangan untuk mengukurnya ya. Jadi sini tugas Abang adalah mengukur suatu panjang benda ya, mengukur panjang benda menggunakan jengkal tangan ya. Oke Abang Kakak, di situ sudah ada tabel ya. Nomor, nama benda, panjang benda dalam jengkal ya. Di situ sudah ada Miss buat contohnya 1 pensil ya, panjang bendanya 1 jengkal tangan ya. Abang Kakak cari yang nomor 2-nya, nomor 3, nomor 4-nya, terserah. Bendanya bebas, boleh penggaris ya Abang Kakak, boleh kotak pensil, boleh buku dan lain sebagainya ya. Yang penting benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, kita lanjutkan ya Abang Kakak. Benny berkunjung ke rumah kakek untuk mencatat anggota keluarganya. Kakek bercerita tentang anak dan cucunya. Benny juga mencatat pekerjaan saudaranya. Nah, Abang Kakak di sini kegiatan Benny ya berkunjung ke rumah kakeknya ya. Dia mendengarkan cerita kakeknya, kemudian Benny mencatat ya kegiatan atau pekerjaan dari saudara-saudara yang diceritakan oleh kakek ya. Abang dan Kakak juga bisa seperti Benny ya. Siapa yang didata, kemudian apa nama panggilannya di keluarga, apa pekerjaannya, apa beliau sudah berkeluarga ya, siapa saja anggota keluarganya. Jadi ini bisa kita lakukan ketika kita berkunjung ke rumah kakek ya Bang Kakak. Bisa nanti dikerjakan di waktu-waktu senggangnya Bang Kakak ketika berkunjung ke rumah kakek ya. Oke Abang Kakak, sampai sini dulu, sukron ya Bang Kakak. Sampai jumpa hari Selasa insya Allah ya. Jangan lupa sholat 5 waktu, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya ya Abang Kakak. Disudahi dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.